DPR dan KPU masih bisa Anda percaya, pemirsa? Saya tanya ke Mas Saidiman. Masih percaya nggak sama DPR dan KPU? Kalau merujuk pada pernyataan ya yang terakhir dari Ketua KPU tadi, kemudian Ketua Komisi 2 Bang Ahmad Doli Kurnia, ya saya kira ya kita percaya saja Harus percaya. apa yang mereka katakan secara publik ya. Itu dikatakan secara publik ya, ya kita pegang saja itu untuk sementara. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Tetapi kalau kita lihat secara logis, saya kira agak sulit saya kira ya, seorang pejabat publik ya seperti Ketua Komisi 2 kemudian Ketua KPU akan misalnya berdusta secara terang-terangan di hadapan publik. Menurut saya Ngebohongnya nggak boleh terang-terangan, Mas. iya, akal sehat saya menyatakan ya kayaknya tidak akan separah itu sih. Iya. Bahwa sebelumnya ada upaya untuk kemudian secara politik itu merusak demokrasi dari para elit kita, iya, betul. Tapi untuk kasus ini menurut saya sih berpegang pada kata yang terakhir ini, bahwa mereka akan merujuk, bahwa pelaksanaan pemilu ke depan ini akan merujuk kepada keputusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi. Iya, diksi yang Anda pilih akal sehat. Sementara sekarang saya bertanya-tanya, akal sehat yang mana yang harus kita dengarkan, kita ikuti, dan kita percaya. Analisa Anda seperti apa? Dalam kondisi ini kan di tepi jurang nih sebenarnya, Mas. Ya betul, di tepi jurang. Memang sebelumnya kita menghadapi persoalan yang sangat besar ya. Misalnya menjelang pendaftaran para calon kepala daerah ini ada suasana di daerah-daerah, bukan hanya Jakarta tapi di berbagai daerah di Indonesia, di mana hasil pilkada itu seperti sudah ditentukan dari awal. Nah, ini persoalannya. Ada seorang ahli politik yang menyatakan bahwa salah satu pembeda antara negara yang demokratis dengan tidak demokratis adalah uncertainty, ketidakpastian. Di dalam negara demokratis itu ada ketidakpastian hasil pemilu. Jadi orang bertanya-tanya, kenapa ada ketidakpastian itu? Negara demokrasi. Negara demokrasi karena ada kompetisi. Jadi kita tidak bisa menentukan dari awal. Kalau tidak ada kompetisi, maka kepastian itu ada. Di Jakarta misalnya, kalau tidak ada perubahan yang mutakhir, hampir pasti Ridwan Kamil akan memenangkan pertarungan karena tidak ada lawannya. Di tempat lain juga demikian. Di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, di Banten misalnya, di Jawa Barat juga demikian. Di setting sedemikian rupa sehingga kompetisi itu tidak terjadi di antara partai-partai. Nah, ini suasana tidak demokratis, disengaja atau tidak, ini membuat suasana yang sangat memprihatinkan untuk masa depan demokrasi kita. Tetapi keputusan KPU, keputusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian mengubah itu. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Mengembalikan ke kondisi tidak pasti tadi ya. Itulah demokrasi, cirinya begitu kan. Saya ingat di eranya Pak Harto kan seperti itu kan. Jauh sebelum pemilu sudah ketahuan ya. Udah tahu. Partainya ini, presidennya ini kalau udah tahu. Oke.